belajarlah dari media sosial, bangun seorganik mungkin. Karena organik itu menurut saya akan long lasting daripada dikarbit. Menurut saya nih ya, pengalaman saya. Jadi beriklan boleh, silakan, sah-sah aja, tidak ada yang malah bentuk beriklan. Pertanyaannya pada saat Anda beriklan, ekspektasi Anda apa? Orang datang, oke, orang datang. Pertanyaannya lagi selanjutnya, apakah Anda sudah siap kalau orang sudah cukup banyak datang? Kan seperti itu. Tapi kalau kita organik, kita naiknya pelan-pelan, sambil kita merapikan apa yang ada di manajemen dalam, itu pada saat sudah jalan, mau besar mau kecil yang datang, kita sudah siap. Cuman kalau misalnya kesan pertama orang datang karena Anda beriklan, tempatnya Anda nggak siap, pelayanan nggak bagus, itu menurut saya bom waktu, kayak gitu, kacau. Lebih baik jalani dulu pelan-pelan, siapin manajemennya, di pelayanannya dibaikin, kalau ada kurang-kurangnya segera ditingkatkan perbaikan untuk selanjutnya. Jadi once nanti kita sudah dapat titik ketemunya orang itu, tujuannya dapat, ya itu lebih baik gitu loh. Jadi kita ingin memberikan kesan bahwa first impression-nya itu bagus gitu loh. Perkenalkan diri, nama saya Azhar Gilang Prestia. Saya lahir di Pekalongan, namun semenjak kecil saya tinggalnya di Jakarta. Kebetulan karena bapak ibu saya juga tinggal di Jakarta, dan bapak saya dulu usahanya juga di Jakarta. Domisili Pekalongan dan Jakarta. Jadi saya dalam seminggu itu 4 hari di Jakarta, 3 hari saya di Pekalongan. Untuk latar belakang, saya di Pekalongan pertama kali itu bisnisnya adalah tekstil. Saya di bidang garment, dan saya merupakan owner dari brand Alton, yaitu brand fashion, pakaian anak-anak, pakaian dewasa laki-laki, dan pakaian dewasa perempuan. Nah, Alton sendiri itu pun sebenarnya saya generasi kedua. Jadi saya meneruskan brand tersebut dari bapak saya, seperti itu. Nah, berjalannya waktu, saya mulai masuk di tekstil di Pekalongan itu mulai pindah itu tahun 2013 awal. Namun bisnisnya itu ya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ya alhamdulillah saat ini posisinya juga sudah mulai cukup stabil. Lalu pada tahun 2020 saya coba side bisnis, yaitu saya di sini ada bisnis properti berupa kos-kosan, dan ada juga F&B Warmindo yang dinamakan Warmindo 17. Nah, Warmindo 17 sendiri pun itu memang kita tujuannya adalah tempat nongkrongnya anak muda, yang dimana tempatnya itu bisa nyaman. Karena kalau saya perhatikan dulu, saya sering nongkrong di cafe shop di Pekalongan yang terlalu dekat dengan jalan raya, itu kayaknya agak sulit kalau untuk komunikasi dengan satu sama lain, atau harus memakai suara keras segala macam. Sedangkan kalau saya pinginnya itu lebih intimate, jadi saya pengen punya tempat atau punya usaha F&B yang dimana tempatnya itu bisa buat teman-teman itu berinteraksi satu sama lain tuh tidak harus dengan suara keras-keras lah gitu loh. Pembangunannya itu dari tahun 2020 ya, pada saat COVID ya, kita mulai bangun, dan baru selesai dan bisa beroperasional itu di tahun 2022 akhir. Jadi Warmindo 17 dan kos-kosannya itu baru beroperasional itu Oktober tahun 2022. Seperti itu. Kita memperkenalkan Warmindo 17 itu dengan cara yang cukup sederhana. Jadi kami hanya menggunakan media sosial Instagram, dan juga lebih ke mengedepankan promosi dari mulut ke mulut. Seperti itu. Karena dari Pekalongan sendiri saya rasa paling efektif dan paling efisien itu adalah dengan promosi yang dari mulut ke mulut. Berhubung apa yang kami jual di sini itu barangnya atau makanannya cukup relatif terjangkau, jadi sebenarnya kami tidak punya budget
tinggi atau budget besar untuk beriklan, mungkin pasang baliho di pinggir jalan atau pasang spanduk atau misalnya menyewa selebgram Pekalongan gitu kan. Nah, jadi kami lebih menggunakan cara-cara yang menurut kami lebih efektif dan lebih ekonomis kayak gitu. Betul, sangat organik kalau saya lihat. Alhamdulillah tanah atau properti ini saya miliki sendiri, jadi kami tidak sewa. Dulu memang ini tanah kosong, jadi kami bangun karena amat sayang ya kalau misalnya saya tinggal di Jakarta cukup lama, namun saya tidak bisa mengkreat atau menciptakan sesuatu yang minimal mendekati lah dengan tempat di mana saya berdomisili kayak gitu. Jadi saya ingin ada suatu tempat yang dimana tempat itu memberikan ruang atau kebebasan berekspresi untuk anak-anak muda Pekalongan. Yang pengen bener saya capai itu adalah mengurangi culture shock teman-teman Pekalongan, khususnya pemuda ya, apabila ke kota besar. Oh ternyata pergaulan di kota besar seperti ini. Jadi saya di sini berusaha untuk memberikan ruang tersebut agar tidak kaget lah kalau misalnya di kota-kota besar dengan pergaulan-pergaulan saat ini gitu loh. Kalau untuk event resolusi kita ya di 2024 ini, kita inginnya karena tempat ini sudah mulai berkembang, kita ingin juga menyentuh ke hal-hal yang lain. Dalam artian di 2023 akhir kita coba untuk mensponsori beberapa acara musik. Karena kita juga sesuai visi dan misi kita ya di sini itu ingin memberikan ruang ekspresi atau berekspresi bagi pemudi di Pekalongan. Jadi yang saya lihat kayak kemarin konser-konser musik yang diadakan oleh mahasiswa-mahasiswa di UIN ataupun mahasiswa di STIMIK kita sponsori dan bagus gitu loh, dan akan kita kembangkan lagi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ya ada ya kami juga ingin mengundang lah teman-teman dari kota Pekalongan, pemuda-pemudanya, komunitas-komunitas, baik itu komunitas stand up atau komunitas yang lain, untuk mencoba untuk beradu gagasan dan menyampaikan aspirasi dan ekspresinya di sini kayak gitu. Jadi event-event yang akan kami coba atau kami kembangkan lebih ke memberikan ruang kebebasan berekspresi ya, seperti stand up comedy dan lain-lain. Kita tidak pernah mengecas apapun di sini untuk mereka, komunitas apapun ya, istilahnya mau buat acara segala macam. Ya mau misalnya, Mas aku mau booking untuk yang di lantai 2, aku mau ada acara. Kita tidak pernah memberikan cas, ya harus sekian gitu untuk sewa tempatnya, tidak. Cukup mereka order aja, makanan dan minuman yang ada di sini, silakan mereka bisa menikmati itu gitu loh. Dan silakan manfaatkan tempatnya sebaik-baiknya, seperti itu. Dan kebebasan itu yang memang saya terapkan di awal. Jadi agar mereka itu punya wadah berekspresi, daripada mereka terkungkung oleh pikirannya sendiri, tidak ada tempat dan wadahnya. Lebih baik ya kami dari Warim 17 menyediakan tempatnya agar apa yang mereka punya pikiran dan gagasan itu mereka bisa sampaikan. Mereka bisa keluh kesah dengan teman-teman yang lain di sini seperti itu. Jadi mereka bisa mengurangi pikiran-pikiran yang mungkin dianggap old fashion atau ketinggalan zaman dengan asimilasi atau pertukaran budaya yang ada di sini. Seperti itu, Mas. Tantangan kami sebenarnya mencari efisiensi harga ya. Dalam artian kami sadar betul bahwa tingkat pendapatan atau tingkat spending masyarakat Pekalongan itu budgetnya tidak terlalu besar. Nah, tantangan kami itu adalah dengan budget atau kebiasaan mereka, tapi kami harus memberikan sesuatu yang istimewa buat mereka gitu loh. Untuk ajang mereka bersosialisasi itu yang pantas gitu loh. Jadi challenge-nya di situ. Gimana caranya kok orang hanya order 5.000 es teh aja sudah bisa bersosialisasi. Itu kan challenge ya. Nggak ada minimum di sini spending gitu loh. Jadi you mau spending 5.000, mau 2 jam sambil nikmatin wifi di sini untuk main game atau apa, atau untuk nongkrong cangkruan sama teman-teman yang lain, itu kita nggak ada larangan untuk harus diusir atau segala macam kan udah kelamaan, nggak ada gitu loh. Jadi tantangan kita tuh di situ. Jadi memberikan pelayanan yang sama, standar yang sama, mau dia belanja di sini mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu dengan orang yang mungkin hanya 5.000, 6.000, 7.000 untuk spending di sini. Nah, itu challenge di situ. Jadi saya juga menyampaikan pesan ke teman-teman atau ke rekan-rekan saya yang bekerja di sini. Saya lebih senang menyebut teman-teman yang kerja di sini itu bukan sebagai karyawan saya, namun sebagai rekan-rekan atau mitra kerja saya. Karena kalau mitra itu kita bisa tukar pikiran bareng ya. Kalau karyawan itu kan mentok
kamu terima gaji udah SOP-nya kayak gini, udah hanya kayak gitu. Cuman kalau mitra kerja atau rekan kerja itu mereka lebih memikirkan bahwa oh ya kita bisa growth bareng-bareng apa ya, yang buat event atau yang membuat acara atau buat konten yang menarik buat mereka pengunjung datang tuh apa ya. Jadi mereka akan mengungkapkan ide-ide yang baru gitu loh. Nah itu bedanya kalau menurut saya di F&B itu karyawan dengan mitra kerja itu bagi saya jelas berbeda kayak gitu. Dan itu juga saya terapkan dari awal sebenarnya dari usaha tekstil saya juga seperti itu. Saya juga tidak pernah menyebut pekerja saya sebagai karyawan. Saya lebih prefer sebagai operator ataupun sebagai mitra kerja kami gitu loh. Jadi mereka pun juga tidak ada rasa canggung apabila mereka itu ingin menyampaikan pendapat kayak gitu. Jadi ide-ide atau saran-saran dari mereka itu bagi saya perbaikan buat saya sendiri kayak gitu. Jadi kita kedepannya adalah membangun hubungan yang baik antara owner dengan mitra kerja itu agar mereka nyaman seperti itu. One day misalnya mitra kerja saya misalnya mau WA saya, mau DM saya, mau tanya sama saya langsung directly, itu saya nggak pernah memberikan batasan gitu loh. Jadi nggak pakai birokrasi harus nanya manajernya dulu gitu kan, nanya supervisornya dulu untuk ini, enggak. Jadi saya memberikan mereka untuk keleluasaan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat-pendapat mereka kayak gitu. Kekhawatiran itu pertama kali saya juga berpikir ke arah sana. Wah kalau kayak gini terlalu nyepelein atau gimana kan kayak gitu. Tapi pada kenyataannya ya saya juga bersyukur ya dengan media sosial atau arus informasi yang saat ini cukup pesat ya. Jadi malah saya merasa sebaliknya. Sistem yang saya anut itu memberikan warna tersendiri buat saya dan saya lebih happy. Mereka justru lebih respect dengan saya. Timbang saya hanya patokannya memberikan arahan atau nyuruh yang kayak gini yang sesuai SOP itu ya selesai gitu loh. Anggapnya gini. Kalau karyawan itu kamu masuk ya dari jam 7 sampai jam 5 kan kayak gitu. Udah. Jadi pikirannya karyawannya masuk itu yang datang hanya ya udah aku datang jam 7 sampai jam 5 mengerjakan tugasku, misalnya masak. Nah, tetapi kalau kita mitra, Mas, ayo Mas, datangnya jangan telat. Nah, habis itu kerjakan dan dirawat ya tempatnya. Nah, nanti mereka ada konsen atau ada kesadaran untuk merawat tempatnya mereka sendiri gitu loh. Nah, itu yang saya rasakan benefitnya malah lebih bagus daripada seorang bos sama karyawan yang directly untuk untuk memberikan perintah gitu loh. Dan saya juga cenderung orang yang lebih senang orang tidak mengetahui siapa ownernya gitu loh. Jadi di belakang layar saya lebih tipikal orang seperti itu. Jadi tidak perlu tahu siapa yang punya Warmindo 17. Yang punya Warmindo 17 saya lebih tekankan kepada teman-teman itu kalau di rekan-rekan saya ya, yang baik yang teman-teman di bar, teman-teman yang di kitchen, itu lebih baik yang tahu ya mereka. Jadi sebuah kelompok yang punya gitu loh. Jadi itu lebih keren sih menurut saya gitu loh. Pendidikan bisa dipelajarin. Balik lagi orang itu sadar untuk belajar apa enggak. Tapi kesempatan tidak bisa dipelajari. Itu yang harus kita tanamkan. Nah, kalau misalnya orang kita kasih kesempatan untuk hal yang baru, salah-salah dikit di awal ya wajar lah, namanya juga hal yang baru kan gitu loh. Tetapi kalau misalnya kita tidak memberikan kesempatan sama sekali, menurut saya itu terlalu cukup arogan kayak gitu loh. Persaingannya cukup ketat ya. Jadi saya ingat betul 2022 Oktober itu kita launching, booming sekali itu di bulan Januari Februari 2023. Desember, Januari, Februari 2023 itu booming sekali untuk di 17-nya. Akhirnya bermunculan Warmindo baru. Akhirnya bermunculan tempat-tempat baru. Tapi baik lagi, kenyamanan, kebebasan berekspresi, pelayanan, itu yang kami kedepankan. Ada konsumen yang bahkan pelajar SMP ataupun SMA kelas 1 gitu kan. Bahkan ada yang SD pun jajan ke sini. Tempat ini tuh kan di dalam ya. Kita tidak pernah masang plang di pinggir jalan, kita tidak pernah beriklan di Instagram. Tetapi orang menuju ke sini.
gitu loh, menuju ke sini dengan rasa penasarannya, dengan mungkin yang sudah berulang dengan kenyamanannya gitu kan. Jadi yang cukup kaget juga gitu loh. Ya kalau kita lihat dari F&B lain, mereka di pinggir jalan, mereka pasang neon box yang bagus, desain yang bagus segala macam di depannya gitu kan, full gitu kan. Orang kesini kan probability-nya kan emang ada ya warung di dalam gitu kan. Ya kita menyajikan hal yang itu. Jadi ekspektasiku tadi segini tapi realitanya segini gitu loh. Jadi paling yang kesini teman-temanku sepeda, paling yang kesini teman-temanku yang anak-anak Vespa, paling teman-temanku yang kesini yang apa namanya, yang teman-teman hipmi atau segala macam. Nah ternyata semua kalangan gitu loh, baik dari suku Tionghoa, dari jamaah Pekalongan, pribumi, itu bisa nyampur di sini, jadi bisa berasimilasi gitu loh. Dan itu indah bagi saya gitu loh. Itu saya sangat wah keren juga ya kalau gitu ya. Nggak nyangka ya bisa kayak gini gitu loh. Pertama harga, kedua pelayanan. Harga bagus, pelayanannya nggak bagus juga nggak bakal datang. Pelayanan bagus, harganya cukup tinggi, ada yang datang tapi tertentu. Pertanyaannya kalau tertentu, apakah bakal reguler? Kan nggak juga, kayak gitu. Jadi saya membawa konsep sebenarnya harga warteg tapi kayak kafe gitu loh. Dulu saya karena saya sering di Jakarta ya, dan saya juga ikut organisasi HIPMI di Jakarta ya. Saya pernah ikut seminar, salah satu seminar dari pemerintah yang mengatakan bahwa Indonesia itu harus menjual dengan packaging yang baik. Produknya bagus-bagus, tapi packagingnya itu nggak bagus. Makanya nggak menarik gitu loh, apalagi dengan media sosial saat ini ya. Nah, kadang-kadang orang berpikirnya bahwa F&B itu kalau buat kayak gini ada untungnya nggak? Betul, bisnis musiman. Terus habis itu dengan harga segini tuh baliknya kapan gitu kan? Ya kalau misalnya dari dua hal tadi, harga dan pelayanan sudah oke, saya rasa sih ada kesempatan ya. Nah, saya juga ada punya pemikiran atau pandangan bahwa untuk putra daerah lah ya, kalau yang pemain usaha yang udah cukup mulai naik, dia punya sedikit uang untuk diinvestasikan. Saya patokannya adalah kalau properti net profitnya itu masih di atas bunga deposito, saya kerjakan. Gitu loh. Bunga deposito kita kan sekarang kan hanya at least 4-5% ya. Jadi kalau misalnya kita punya dana 1 miliar gitu kan, itu kan kita per tahun hanya mendapatkan kurang lebih 50 juta. Dikurangin pajak bunga deposito itu 20%, 10 juta, berarti hanya dapat netnya 40 juta. 40 juta dibagi 12, berarti kan per bulan rata-rata dia hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 3,3 juta lah. Nah, kalau misalnya punya 1 miliar usaha, ada tempatnya, dia bangun usaha, net profitnya boleh dikatakan misalnya 10%, diambil, jalanin. Karena nilai properti tidak pernah turun, nilai bangunan juga tidak akan turun, kan seperti itu. Jadi, dan itu juga lebih bermanfaat, karena daripada uang kamu di deposito 1 miliar, nggak diapa-apain, kalau kamu buat usaha, kamu buka lapangan pekerjaan. Dan doa-doa dari mitra-mitra kerja kita tuh sangat bagus. Langsung dijabah oleh Tuhan gitu loh, sama Allah gitu loh. Jadi semakin kita buka lapangan pekerjaan, semakin banyak berkahnya, kayak gitu. Jadi jangan takut, untung rugi soal belakangan. Tapi kalau misalnya sudah buka usaha, kita sudah tahu nanti arah-arahnya kemana. Menurut saya, sukses itu adalah kita bisa mengangkat derajat orang lain. Jadi, orang yang tadinya hanya misalnya tukang tambal ban, kita angkat derajatnya menjadi sesuatu yang bisa berharga di mata orang lain. Entah di sini menjadi serving lah, entah di sini menjadi kitchen lah, entah di sini menjadi orang bar yang meracik minuman lah. Kita angkat derajatnya. Entah yang tadinya misalnya dia pengangguran, dia kerja di pabrik saya, dia punya derajat yang baik kayak gitu loh. Jadi, mengangkat derajat orang itu menurut saya kesuksesan sejati. Jadi kita nggak egois kayak gitu, kita angkat semuanya, kita rubah kualitas hidupnya
Itu sih yang sukses, yang menurut saya paling baik kayak gitu. Jadi untuk para owner, tolong jangan egois. Saran saya seperti itu. Kalaupun kita merasa egois, ya coba dilihat lagi karyawan-karyawannya, angkatlah derajat mereka. Karena sesungguhnya mereka juga bergantung kepada kita. Seperti itu. Itu sih Mas. Saya Azhar Gilang Prastia dari Warmindo 17. Bagi pemuda-pemudi di sana yang masih gelisah atau yang masih mencari jati diri, jangan khawatir, semua akan ada jalannya. Jadi itu aja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.